Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Di video indoor kali ini, akhirnya indoor lagi geng ya. Udah lama nih kita ngebahas sesuatu yang spesial ya. Merasa terpanggil. Jadi di pembahasan kali ini kita akan ngebahas soal yang lagi rame. Yaitu rangka ESAF. Rangka ESAF milik AHM. Enhanced Smart Architecture Frame. Milik AHM yang kasih atau ditempatkan di lini skutiknya Honda. Itu yang pertama dulu perkenalannya ditempatkan di Genio di 2019, lebih lanjut ke Beat Series di 2020, di tahun yang sama juga ada Scoopy, lebih lanjut di 2022 itu ada Vario 160. Dan pembahasan kita fokusnya seperti ini. Ada apa dengan ESAF? ESAF. Ya, belakangan ini ya banyak berita-berita atau artikel viral di luaran sana, masyarakat merasa dirugikan katanya dengan teknologi rangka ESAF ini. Jadi sebenarnya awal mulai ini sebenarnya rame-ramenya di awal Agustus. Betul. Rame-rame. Saat itu masih 1-2 pengaduan lah ya, masih 1-2 orang pemilik atau pengguna si rangka ESAF ini dari beberapa model yang dijual. Pertama kali itu ramenya di media sosial. Media sosial benar. Di TikTok terutama. Nah, lalu merambah ke media sosial lain tuh, di Facebook lah, di Instagram segala macam, dan masyarakat di luar sana yaitu melakukan seperti mendokumentasikan hasil rangkanya. Jadi ada satu rangka yang diduga ESAF bermasalah, jadi rame-rame nih. Pengguna skutik Honda juga penasaran ngecek motornya masing-masing di rumah. Sampai dibongkar bodinya, dilihat. Dan ternyata ada beberapa yang ditemukan seperti karat, kropos, dan di luar sana juga lagi diinvestigasi yang sampai patah itu ya kan. Betul. Nah, merasa terpanggil gitu ya AM. Dia merasa dalam tanda kutip digebugin sama konsumen. Sama konsumen sendiri ya. Betul, dan mereka melakukan klarifikasi. Ya. Klarifikasi di media sosialnya Wheel of Honda, di akun resmi Honda. Ya. Yang pakai orang anonim. Anonim. Yang tanpa topi, kacamata. Betul. Agak aneh sebenarnya, harusnya yang turun langsung lah teknisinya atau enggak orang ya komunikasinya seharusnya. Bisa. Tapi itulah penjelasan dari Asana Motor terkait rangka ESAF yang dinilai berkarat. Ternyata AHM bilang itu adalah sebuah silikat yang mereka klaim sebuah hal yang wajar dalam teknik pengelasan di sasis silikat, motor. Yaitu prosesnya yang udah jadi, itu bahannya dari silikon. Silikon ya, itu reaksi silikon dan oksigen ya. Jadinya silika. Yang memang sebenarnya memang harus ada di sebuah pengelasan. Ya, betul. Di logam atau besi gitu ya. Apapun. Pengelasan tuh memang harus ada silikat. Namun, silikat itu sebenarnya harusnya dibersihkan sebelum masuk proses pengecatan. Ada finishing untuk menghilangkan silikat itu. Silikat itu sebenarnya harusnya dihilangkan. Betul. Itu kita juga udah langsung tanya ke tukang welding ya. Beberapa narasumber lah yang mengaku dia sudah membetulkan 7 memperbaiki 7 rangka model ESAF. 7 rangka ESAF dan penyakitnya sama. Pertama dari karat dulu, lalu kropos, dan akhirnya patah. Sampai patah. Dia mahrus bengkel restorasi di Jakarta Utara ya, di Sunter ya. Gimana Bang Megeng? Kita udah punya buktinya ya. Kita sudah wawancara narasumbernya, namanya Mas Mahrus. Mahrus. Langsung ditanya ke narasumber yang memang dia berkompeten nih. Ya. Dia udah berkecimpung di dunia welding tuh udah belasan tahun. Mengenai rangka-rangka ini juga dia ikut berkomentar nih. Nah, ini hasil wawancara kita sama Mas Mahrus. Datang di bengkel saya itu kerangka ESAF. ESAF itu di motor Beat yang terbaru yang di 2023 itu rangkanya itu memang yang pertama itu rangkanya memang kurang bagus ya, karena dia tipis, bahannya itu tipis banget. Terus dia itu sistemnya itu kurang
kurang gagal lah, jadi lemah gitu. Jadi untuk dipakai beberapa bulan, nggak sampai tahunan ya, hanya hitungan bulan, bahkan ada yang hitungan minggu, ada yang patah. Ya seperti yang viral-viral sekarang itu. Untuk saat ini sih baru yang saya kerja ini itu hanya beberapa motor ya, terutama Beat ya. Honda Beat yang ya? sering datang itu Beat. Beat yang tahun 2023, Beat Deluxe itu sama Vario. Kalau Vario itu kan kerangkanya bukan ESAP. Kalau yang Vario itu agak kuat, agak kokoh. Kalau seandainya Honda bikin kayak Vario itu, saya yakin nggak bakal ada keluhan dari masyarakat. Patah lah, inilah, itulah, segala macem. Jadi gini, awal kan saya ada yang datang satu orang, terus saya, apakah benar ya? Saya juga masih penasaran. Saya kan juga lihat-lihat di media sosial gitu kan, kayak TikTok ataupun di Facebook segala macam itu kan. Nah, saya lihat terus kebetulan ada yang datang. Nah, kebetulan saya pas bikin video ternyata benar karatannya itu kenapa kok pas di elasannya gitu. Banyak netizen yang ngomong, "Bang, yang namanya elasan itu pasti karat." Betul memang, cuman kenapa baru gitu loh. Kan itu kan baru rangka baru jadi, rangka bagus gitu kan. Apa yang dari pihak sebelah itu catnya kurang tebel, apa kurang gimana saya nggak ngerti. Yang pasti itu karatannya itu kebanyakan 100% itu pas di elasan. Yang bagian depan, yang bawah, dek-dekan kaki. Yang L-nya. Ada yang patah sebagian ada, cuman makanya langsung viral kan. Nah, setelah saya selidiki memang betul patahnya itu memang di bagian lasan ada juga yang nekuk karena bahannya itu tadi loh. Bahan itu nggak utuh. Jadi bahan itu kayak cetakan gitu loh. Kalau ya sebagian saya masukin ke TikTok itu hanya sebagian, yang sebelumnya itu saya belum masukin karena belum viral kan. Ya yang patah-patah itu adalah kurang lebih 7-8 motor lah kalau nggak salah. ESAP semua. ESAP semua yang kebanyakan patah itu. Jadi gini, kalau menurut pendapat saya sih, ya itu tadi yang pertama itu bahannya itu kayaknya gampang karat gitu loh. Kualitas besinya itu kalau menurut saya sih itu kalau di timbangan paling 2.000 sekilo itu bang. Besi seng gitu loh, sama kayak mobil-mobil sekarang itu seng semua. Jadi gini, jadi besi seng itu dicetak, dijadiin kotak, terus digabungin di las tembak tuh kayak las jepit aja gitu, nggak las keliling. Beda sama yang rangka-rangka yang sebelumnya, yang beatnya itu kan bener-bener utuh, bulat. Kalau plat baja, saya yakin pasti kuat. Kalau teknik pengelasannya bagus, cuman ada beberapa bagian yang elasannya itu kurang gitu loh. Hanya sebagian doang elasannya gitu loh. Kenapa kok nggak di kayak sambungan itu kan? Seharusnya kan elas total itu kan. Ini enggak, cuman ujung ketemu ujung gitu. Yang patah itu 3 bulan. Setelah saya bikin video, baru tuh banyak customer yang pengen perbaiki sebelum patah kan. Jadi dia mau, jadi saya tambah daging juga gitu, biar lebih kokoh. Biar lebih kokoh ya. Ya kenyataannya sih memang pada dasarnya memang kita bicara kenyataan aja ya, nggak sesuai lah sama yang pabrikan dia omongin itu nggak sesuai kalau menurut saya. Memang karatnya itu ada yang dari dalam. Kalau dari dalam itu yang nggak bisa kabur airnya, jadi dia mandek di tengah gitu loh. Iya, memang awal seperti itu. Awal karat, nanti besinya itu terkikis habis, akhirnya patah, nekuk sendiri. Kalau udah goncengan berat 2 orang kan pasti beban itu kan nambah. Dasarnya sih tetap yang namanya besi itu tetap berkarat. Cuman kualitas besinya ini yang agak kurang gitu, kualitas besinya. Hitungan tahunan, 5 tahun tanpa perawatan khusus. Kalau
perbaikan yang patah itu sekitaran 300.000. Kalau untuk beat ya, kalau Vario itu 350 kalau yang patah. Kalau seandainya untuk beat Genio itu 200.000. Kalau untuk memperkuat aja ya, memperkuat dalam artian saya tambah las, terus saya pelingkut, saya kasih anti karat luar dalam, itu sekitaran 200.000 kalau untuk motor beat. Kalau Vario itu 250. Nah itu tadi pengakuan dari Mas Mahrus ya mengenai rangka ESAF. Jadi dia mengutarakan bahwa awalnya 1-2 orang datang memang terus punya masalah yang sama, yakni karat. Nah si Mas Mahrus ini juga penasaran kan, motor masih usia terbilang muda lah ya. Bahkan katanya 3 bulan tuh udah ada bibit-bibit karat, bahkan katanya ada yang patah juga. Bahkan sampai patah-patah. Itu Honda Beat ya, itu Honda Beat. Nah, itu dikerjain lah nih sama Mas Mahrus nih, terus dicari tahu lah ya, ya memang ternyata si Mas Mahrus bilang ini rangkanya itu terhitung kurang kuat. Strukturnya kurang kuat. Dari pemilihan bahan terutama. Ya, dari bahannya, terus dari proses pengelasan sampai pengecetan yang tadi juga dibilang silikat itu kayak kurang maksimal gitu loh. Mas Mahrus bilangnya seperti itu. Dan Mas Mahrus juga bilang ini berbeda banget nih dengan kualitas yang ditawarkan AHM lewat rangka model terdahulunya. Model-model sebelumnya kan masih pakai tube ya, pipa. Tubular itu ya, itu lebih kokoh. Dia bilang lebih kokoh dan Mahrus bilang katanya memang sebenarnya harus dikembalikan lagi nih rangka yang sebelumnya dipakai oleh lini skutik Honda, sebelum dipakai oleh Genio, Beat, Scoopy dan Honda Vario di teknologi ESAF ini. Itu Mas Mahrus juga ya mungkin ada kemungkinan juga karena domisilinya juga bengkelnya di workshopnya di daerah Sunter di mana Jakarta Utara masih masuk daerah pesisir ya. Ya mungkin pengguna-pengguna yang di daerah sana ya airnya masih ada kadar garam lah kayak seperti air laut yang mengakibatkan ya itu salah satu penyebab utama besi atau baja bikin cepet keropos ya air laut gitu loh. Ya, betul. Tapi Mahrus bilang sebenarnya untuk rangka, geng, memang besi itu pasti akan mengalami korosi pasti. Tapi untuk rangka yang jadi struktur utama sebuah motor gitu ya, ini harusnya punya kualitas yang bagus di mana biasanya baru akan muncul karat ataupun memang mengalami kerusakan tuh di atas 5 tahun dia bilang. Seharusnya kalau misalkan itu tanpa perawatan yang benar ya. Tanpa perawatan yang benar ya, dimana ya memang strukturnya itu emang ya harus kuat. Ya, masuknya kan jatuhnya rangka itu bukan fast moving gitu. Jatuhnya kan slow moving lah ya. Nggak seperti kita ganti kampas rem. Beda banget gitu sama rangka. Ya dari zaman dulu sejak motor ada ya rangka memang jarang dirawat. Ya, betul. Dan memang kenapa jarang dirawat? Karena memang posisinya ini di dalam bodi. Di dalam tertutup. Susah dan sulit untuk dijangkau oleh penggunanya, pemiliknya. Betul. Dan bahkan ya sebenarnya ketika kita beli sebuah kendaraan khususnya motor nih, motor, ya kita udah percaya lah dengan sebuah brand di mana rangka ini memang yang menjadi komponen vital untuk menopang bobot, terus juga rigiditas dan juga kekakuan seperti itu. Ya balik lagi dan ini si Mas Mahrus ini yang udah berpengalaman di dalam dunia welding ya beliau berbicara seperti itu gitu loh, kurang kuat, terus prosesnya masih dipertanyakan. Betul. Dan dari kasus ini alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillah. Orderan. Jadi kebanjiran orderan. Jadi orang yang mungkin was-was, agak-agak parno sedikit, bisa datang konsultasi bagaimana solusinya ya. Mas Mahrus memberikan sebuah solusi ya. Bisa anti karat, bisa gitu dicat ulang, pakai epoksi terus dicat celup ataupun tambah daging untuk memperkuat struktur rangka, terutama bagian bawah sih. Bagian bawah depan. Bagian bawah depan tuh yang penopang di bawah dek. Betul. Yang biasanya tuh pengguna Matic tuh biasanya naruh beban
di tengah situ gitu loh. Entah itu galon pernah kan. Karena emang harusnya gitu sih menurut gua, kalau memang Matic diciptakan punya floor flat deck gitu ya bagian itu sebenarnya harus kuat. Karena ya gimana, pasti orang naruh barang. Ya pasti buat mengakomodasi kan. Betul. Perlengkapan atau barang bawaan ditaruhnya di tengah, makanya harusnya di bagian bawah deck itu memang harus paling kuat. Betul. Nah, dari kasusnya dugaan ya masih dugaan. Karena memang masih ditelusuri, masih diteliti dan diinvestigasi bahkan pemerintah langsung nih, institusi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan KNKT dan Kemendak juga sekarang sudah membuat tim investigasi yang melibatkan Astra Honda Motor di dalamnya. Ya, tapi si Astra Honda Motor di sini hanya menjadi fasilitator ya, bukan masuk dalam tim investigasi. Ya. Jadi hanya memfasilitasi bahwa nih ada rangka, ya udah diinvestigasi sama tim tadi dari Kemendak, KNKT sama Disub ya. Ya. Menteri Perhubungan. Kemenhub. Sorry. Jadi udah terjawab. Jadi AHM ini enggak ikut investigasi. Ya. Jadi mereka enggak masuk dalam tim penelitian, tapi memberikan fasilitas berupa misalkan KNKT butuh data. Ya. Rangka mana nih yang patah, di mana, titik mana yang patah, si AHM harus sigap dan kooperatif untuk memberikan data-data tersebut. Termasuk memberikan fasilitas soal tempat investigasinya, geng. Iya. Pak Wildan ya, dia senior investigator dari KNKT. Saat kita hubungi, dia bilang katanya ya berarti tugas AHM ini hanya fasilitator, menyediakan bengkel ahas terdekat untuk melakukan pengecekan segala macam investigasi. Dan akhirnya nanti berkunjung ke pabrik AHM untuk melihat nih bagaimana proses pembuatan rangka ESAF. Nah, dan ini kita juga sudah melakukan wawancara ya. Mas Bangkit kemarin juga wawancara sama Mas Wildan, senior Senior investigator KNKT. Iya, Mas Wildan, Ahmad Wildan, senior investigator dari KNKT. Mas Bangkit juga udah melakukan wawancara, dan berikut cuplikan atau hasil dari wawancara bersama narasumbernya dari pihak KNKT. Yaitu membahas tentang masalah rangka ESAF yang Honda itu. Dari pertemuan itu kemudian pemerintah membentuk tim. Sebenarnya timnya itu terdiri dua saja, Kemenhub dan KNKT. Membentuk tim untuk melakukan penelitian. Tapi kami kan butuh untuk dan sebagainya. Oleh sebab itu AHM diikutkan tim itu. Nah, nanti kita akan melakukan penelitian secara terukur, melakukan pengujian dan sebagainya. Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, sambil menunggu proses itu selesai, AHM kami minta membuka kontak keluhan. Jadi kalau ada masyarakat yang mengeluh terkait rangka ESAF, itu harus dilayani oleh AHM. Diberikan pemeliharaan dan perawatan secara gratis sesuai dengan kebutuhannya. Itu dua poin utama pada pertemuan kemarin. Ya, kami kan sesuai dengan PP 62 bertugasnya melakukan penelusuran tadi, penelitian tadi. Jadi kalau di dalam kayak PP 62, investigasi adalah kegiatan penelitian terhadap suatu kejadian kecelakaan. Jadi di sini kami melakukan itu, nanti dibantu oleh teman-teman Kemenhub. AHM itu bukan ikut penelitiannya sebenarnya. Misalkan nih saya butuh data, spek teknisnya seperti apa, SOP-nya kayak apa, itu kan mereka harus kooperatif dengan kita. Terus nanti saya akan datang ke sini ke tempat kunjungannya. Kemudian saya minta data yang rangka patah ada di mana saja, titiknya ada di mana, posisinya di mana. Nanti saya ikut bongkar agar AHAS menyediakan tempat dan sebagainya. Nah itulah makanya kami membutuhkan AHM ikut. Jadi untuk melaksanakan penelitian itu kan butuh sumber daya. Misalkan nih data ada yang patah di mana, di Lampung. Lampungnya di mana, kota mana, jalan apa, saya ke sana. Saya minta di sana disediakan bengkel AHAS. Nanti kita protoli, kita cek dan sebagainya. Itu AHM
perannya di situ, dia menyediakan informasi, menyediakan data, membantu tempatnya untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Termasuk nanti pada akhir kita akan mengunjungi pabriknya mereka. Mereka hanya supporting terhadap kebutuhan kami aja. Kalau batas waktu sih nggak ada ya. Kalau batas waktu nggak ada, cuma kami akan bekerja secepat mungkin. Ya, perkiraan saya sekitar sebulan 2 bulan lah. Kalau lebih cepat lebih bagus lah. Ya kalau misalkan gini nih, kalau ternyata itu masalahnya errornya by design. Jadi kan error itu kan macam-macam. Ada error by design, ada error by maintenance, ada error by operation. Nanti kalau error by design berarti bisa diberlakukan recall. Nah, tapi untuk itu kan kita butuh finding, butuh faktual. Nah nanti dari situ kita analisa ini errornya kenapa? Apakah karena pengoperasian, ataukah karena maintenance, ataukah karena desain? Nah kalau terkait desain berarti kan ini masalah fatigue terhadap strukturnya atau rangkanya atau apa. Nah kita kayak belum nyampe ke sana, saya belum ketemu rangkanya juga yang patah yang mana, saya belum punya, saya belum berangkat ke sana. Terlalu jauh itu kalau untuk mengatakan recall terlalu jauh. Nah jadi setelah berbincang gitu ya lewat sambungan telepon dengan Pak Ahmad Wildan, beliau bilang ada 2 hasil dari pertemuan antara Kemenhub, KNKT dan AHM di kantornya Kementerian Perhubungan ya. Pertama adalah melakukan investigasi yang tadi gue bilang, dia ada bikin tim investigasi, dan yang kedua adalah meminta AHM untuk membuat semacam kayak kontak keluhan lah. Kayak nomor yang bisa dihubungin sama masyarakat khusus untuk kasus rangka SAF. Khusus untuk rangka SAF. Jadi KNKT meminta si AHM ini bikin nomor pengaduan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau misalkan memang ada konsumen yang merasakan keluhan itu ya dari rangka SAF. Ini memberikan perbaikan secara gratis. KNKT menyebut seperti itu ya. Dan AHM juga sebenarnya pas gua komunikasi dengan GM Communication ya, Pak Ahmad Muhibudin. Mas Muhib. Ya, mereka bilang waktu itu sebelum kasusnya ramai banget gitu ya. Ya beliau bilang katanya siap untuk mengganti rangka SAF kalau masih dalam waktu periode garansi 1 tahun ataupun 10.000 kilometer, mana yang lebih dulu tercapai. Itu janji dari AHM lewat GM komunikasinya AHM waktu itu Pak Muhibudin ya. Dan nanti masyarakat juga dari hasil temuan investigasi dari tim KNKT dan Kemenhub, nanti masyarakat akan diberitahu informasinya apa, hasil temuan dari investigasi akan di-share gitu loh dari pihak investigator. Pokoknya hasilnya akan diberitahu lah. Ya, ini sebenarnya pas gua tanya ke KNKT di Pak Wildan ya, sebenarnya saat ditanyakan kapan nih waktu yang ditentukan untuk investigasi ini gitu kan, karena memang kasusnya sudah cukup besar. Mengingat Astra Motor ini sebagai salah satu market leader bahkan di industri roda 2 di Indonesia. Dia menguasai pangsa pasar 70-80%. Apalagi motor Matic ini yang entry levelnya seperti Beat, Scoopy dan Genio ini kan salah satu backbone-nya gitu. Dan memang penjualan motor itu didominasi oleh sepeda motor Matic dan Honda salah satunya yang merajai pasar itu gitu kan. Nah, untuk hasil investigasi ini Pak Ahmad Wildan bilang nggak ada waktu ditentukan nih untuk aktivitas penelitian dan investigasinya. Cukup membingungkan sih kenapa nggak ditentukan kapan waktunya. Tapi langsung. Pak Wildan bilang paling cepat itu antara 1 hingga 2 bulan gitu. Nanti hasilnya akan diumumkan secara objektif, terukur dan komprehensif ke masyarakat, dan nanti hasil itu menentukan nih langkah dari pemerintah apa yang akan dilakukan. Ya tentu terkait rangka skutik Honda yang banyak dipermasalahkan karena patah dan sebagainya, ini harus menjadi catatan serius bagi teman-teman di industri di Honda ya, khususnya di Astra. Karena kalau itu masih dalam masa garansi itu harus diperbaiki secara
dikembalikan atau diganti. Dan juga saya pikir Honda harus bisa mengidentifikasi produksi batch mana saja yang bermasalah, yang harus ditarik ya, karena menurut saya ada produk gagal ya, rangka seperti itu mungkin lepas dari kontrol kualitas dan sebagainya. Saya pikir kalau memang harus di recall, tapi harus diidentifikasi pada batch keberapa produksi rangka yang bermasalah itu, kemudian bagaimana mekanisme recallnya, ini untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, karena taruhannya adalah nyawa ya kalau itu terjadi di jalan raya. Jadi sebelum kita wawancara pihak KNKT, Auto.com juga mewawancara BPKN ya. BPKN. Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN. Langsung wawancara dengan ketuanya Pak Rizal Halim. Waktu itu masih anget-anget kuku lah waktu itu untuk kasusnya ya. Jadi sebelum viral belum banyak seperti sekarang gitu ya. Ditanyalah sama kita, Pak, perlu nggak sih Pak untuk AHM melakukan recall? Ya. Karena kasusnya ini kan sudah menyangkut keselamatan, transportasi jalan, dan juga mungkin hak konsumen. Hak konsumen. Gitu ya. Untuk ya mereka udah beli motor katakanlah belasan juta nyicil, puluhan juta bahkan. Nyicil 5 tahun katakan. Orang 5 tahun ya misalkan nyicil 5 tahun, dipakai 2 tahun udah patah. Ini kan apa ya? Agak-agak miris lah ya. Orang bela-belain belum lunas harus ngerawat rangka, beli rangka baru yang prosesnya juga nggak sebentar ya, dan nggak gampang biayanya gitu ya. Nggak gampang, biaya juga lebih mahal. Rangkanya aja baru 1 juta, belum jasanya, belum motor itu harus nginep. Betul. Gitu. Nah, Pak Rizal Halim waktu itu bilang, dia bilang ke Auto.com yang ke gue waktu itu wawancara, recall ini perlu dilakukan. Tapi ketika kasusnya terjadi secara masif. Massal. Ya, memang banyak banget nih yang ngalamin kejadian kasus rangka patah di staff ini. Gitu. BPKM menyerukan itu. Tapi kalau misalkan memang terjadi kayak cuman 1, 2, 3 dari gitu ya, sekian banyak penjualan yang sudah dilakukan AHM, tiba-tiba yang kasusnya itu cuman segelintir, cuman 1% dari total penjualan dari 2019. Ya susah juga untuk melakukan recall. Gitu. BPKN menghimbau untuk AHM memprioritaskan hak konsumen. Tetap ya. Terus juga menginvestigasi secara serius kasus ini. Kalau misalkan memang terjadi secara masif ya perlu recall. Gitu ya. Ada 2 recall yang dijelaskan ya. Pertama ada recall yang dilakukan oleh produsen ya. Ataupun kedua recall yang dilakukan oleh pemerintah. Desakan pemerintah kepada si produsennya, karena memang kasusnya udah banyak banget, terutama menyangkut keselamatan berkendara gitu ya. Kalau misalkan terjadi secara nggak terlalu banyak, nggak masif, yang harus dilakukan AHM adalah memberikan garansi. Balik lagi ya. Garansi untuk rangka tersebut secara gratis. Kalau misalkan memang masih tercover periode garansi. Betul. Tapi yang jadi masalah untuk motor-motor yang udah nggak garansi gimana gitu? Itu agak-agak balik lagi ke Mas Mahrus. Dan tadi pernyataan Pak Wildan ya. Ya tadi soal untuk membuat kontak keluhan khusus, nomor pengaduan lah ya, dan memberikan pelayanan servis terbaik secara gratis. Nah, ini diharapkan masyarakat juga lebih proaktif ya, melakukan pengaduan jika menemukan unit yang terkendala mengenai rangka ESAF yang kropos atau karat. Ya harusnya proaktif melakukan pengaduan ke nomor yang sudah nanti ditentukan sama pihak KNKT dan AHM. Ya kalau bisa ya dijelaskan gitu loh, biar juga jadi terdata nih berapa banyak yang terkena mengalami gitu loh, biar terdata semua. Ya balik lagi ke tadi, kalau memang sudah masif bahkan sampai ribuan, mungkin jutaan unit, mungkin ya mau nggak mau recall lah ya. Betul. Tapi recall ini ya enggak mungkin bukan jalan yang harus ditempuh untuk semua produsen. Mungkin iya. Gitu ya, karena memang ya berat jutaan unit soalnya. Gitu ya. Tapi ya ini bentuk salah satu tanggung jawab. Tanggung jawab dari si produsen atau di sini. Ya, tapi kita sampai saat ini belum tahu nih bagaimana kelanjutan
ataupun hasil dari investigasi. Karena memang keputusan untuk melakukan recall, klaim garansi dan sebagainya itu lama banget. Butuh investigasi yang tadi dilakukan oleh pemerintah ya, Kemenhub dan KNKT. Nah, bicara recall nih ya, banyak juga kan pabrikan-pabrikan di Indonesia yang sudah melakukan recall. Maksudnya di sini recall itu bukan sebuah aib dan harus malu. Maksudnya ya pabrikan melakukan recall ini memang sebagai tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab malah kan. Dengan recall ini ya seharusnya konsumen yang sebagai pembeli merek itu dia akan merasa wah tanggung jawab nih. Ya tanggung jawab. Jadi percayalah gue beli merek ini, ada tanggung jawabnya nih gitu loh. Kita kan beli motor nggak cuma 1 juta 2 juta gitu. Kalau katakanlah beli motor baru belasan juta bahkan sampai puluhan. Maksudnya ya setidaknya ada tanggung jawab. Dan itulah tadi mungkin bincang-bincang sedikit geng ya. Soal riuh kasus ini Rangka ESAF yang diduga masih dugaan karena memang dugaan tapi banyak juga geng di media sosial yang memang mengalami patah, tapi semoga ini menjawab mungkin rasa penasaran terus juga ketakutan motor kayak gimana gitu ya. Dan pemerintah sudah terjun langsung mengatasi hal ini, bahkan memberikan atensinya lebih ya. Kepada konsumen untuk melakukan investigasi secara lebih komprehensif, terstruktur tadi yang gue bilang untuk meneliti bagaimana Rangka ESAF dan menentukan langkah kelanjutan soal Rangka ESAF ini. Nah, itu tadi bincang-bincang kita mengenai si Rangka ESAF ini. Buat teman-teman di luar sana yang punya masalah atau kendala mengenai Rangka ESAF, komentar, kita diskusi nanti ya. Baik lagi, kita tunggu kabarnya dan video selanjutnya dari kita bagaimana hasil investigasi dari KNKT dan Kemenhub. Ya, itu tadi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton terus video-video mereka lainnya di YouTube Official Auto. Sampai ketemu lagi. Bye, tutup.